sekalian, alhamdulillah untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas yang namanya CTPS, cuci tangan pakai sabun. Oke, cuci tangan pakai sabun. Ibu sekalian, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Ada yang tahu alasannya kenapa? Mungkin ada salah ibu-ibu yang memberikan jawaban. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Untuk apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Lain? Takut kuman. Betul. Ya. Terus saya berdiri ya. Berdiri. Ya sudah. Kan pakai kursi sudah. Enggak, berdiri gini. Terus yang lain apa lagi selain itu? Selain kuman apa? Ya, Ibu betul ya. Jadi cuci tangan pakai sabun itu salah satu fungsinya ya adalah betul untuk menjaga kebersihan ya. Lalu agar betul Ibu Mariam bilang agar kita terhindar dari bakteri atau kuman atau virus yang menyebabkan kita bisa diare, disentri, tifus dan lain sebagainya. Maka penting sekali cuci tangan pakai sabun. Nah, Ibu udah ada yang sudah, ada yang belum. Saya tanya, bisa nggak cuci tangan pakai sabun itu seperti apa? Cara-caranya? Paling cuma gini-gini ya? Oh gitu. Nah, sekarang ada prakteknya. Ada 6 langkah. 6 langkah dalam cuci tangan pakai sabun yang bersih. Perhatikan semuanya, langsung ikutin ya. Pertama, gosok kedua telapak tangan sambil diputar. Oh, diputar. Nah, ya toh? Diputar. Nah, terus yang kedua, punggungnya, punggung tangan. Ini berdiri langsung bikin dengan keliling, jangan berdiri. Bukan ini ya. Nah, ya toh? Itu. Terus yang ketiga, jari setelah jari-jari digosok. Nah, toh? Iya betul. Nah, selanjutnya Ibu jempol ya, Ibu jempol, Ibu jari, Ibu jempol. Nah, ya toh? Nah, lalu ininya diginikan, nah, toh? Terakhir digosokkan di telapak tangan. Bisa toh? Oke, itu 6 langkah cara mencuci tangan pakai sabun. Nah, sebentar nanti kita akan praktek ya. Kita praktek, Ibu Giem, Ibu Sugiyati selaku tuan rumah sudah menyediakan ember. Nah, Ibu, kita ada wadah yang bisa kita jadikan untuk praktek cuci tangan pakai sabun. Kalau Ibu belum punya, itu bisa punya ember, Ibu lubangi ya. Kalau sini orang bilang apa namanya? Kasih bocor kayaknya apa? Galon atau itu yang dilubangin, jadi ada airnya mancur, jadi tadi praktek. Ini misalkan, gen dilubangin ya, jadi gitu. Nah, kan enak kalau ini udah ditaruh di gini dulu, baru taruh sabun. Nah, gosok-gosok. Oke. Nah, jadi kita bisa menjadikan ember yang kosong ya, atau galon atau aqua. Gen di literan itu juga bisa itu. Itu untuk dipakai praktek. Oke, kita kalau gitu praktek dulu. Ibu udah sediakan air ya. Oke, mari kita semuanya keluar. Pertama. Oke, pertama cuci. Nah, pakai sabun dulu kayak tadi. Nah, taruh sabunnya udah. Ini praktek cuci tangan pakai sabun ya. Ibu-ibu KPM PKH Desa Lembah Asri yang memang hanya berjumlah 8 orang di desa ini. Ini bertempat di rumahnya Ibu Sugiyati. Ini Ibu Sri mempraktekkan cuci tangan pakai sabun. Dia sudah, lalu jempolnya, iya, diputar. Lalu habis itu, Tarik. Ibu lain juga ikut pakai boleh. Nah, terus. Tadi disiram airnya sampai bersih. Enggak tenang, ada semuanya langsung. Iya. Oke, sudah belum? Oke, Ibu Sri, saya tanya, apa yang Ibu rasakan dari hasil praktek tadi? Sebelum cuci tangan, rasa tangannya bagaimana? Keset, bersih lagi. Oh, keset, bersih. Nah, inilah Bu, kita kalau tiap hari bisa praktek mencuci tangan, ya. Nah, Ibu sekalian, Air hujan, Pak. oke, cuci tangan pakai sabun itu bisa kita lakukan begini. Pertama, kita sebelum makan, ya, sebelum makan. Lalu yang kedua, ketika selepas BAB atau buang air kecil, terus cuci tangan pakai sabun juga. Terus yang ketiga, ya, kalau ibu hamil sebelum menyusui, ya, kalau ibu hamil sebelum menyusui. Lalu selanjutnya adalah sebelum ibu memasak sayuran.
sebelum memasak sayuran ibu cuci tangan pakai sabun dulu biar bersih. Dan yang terakhir sebelum melakukan aktivitas ya, setelah selesai mungkin ibu dari kebun istirahat, mungkin habis cabut-cabut rumput istirahat, cuci tangan pakai sabun biar Oke, paham ya? Oke, siap, selesai. Masuk lagi. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian ya, ini tadi kita praktek modul ke-7 sesi 11 tentang cuci tangan pakai sabun. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya fungsinya cuci tangan pakai sabun adalah untuk menjaga daripada kebersihan. Yang kedua adalah agar diri kita itu terbebas daripada bakteri atau virus-virus yang bisa mengganggu kesehatan kita. Ya, kayak kena diare, kayak kena tipes dan lain sebagainya. Nah, tadi kita udah bilang ada 5 yang sebelum kita makan cuci tangan tadi. Yang pertama yaitu sebelum makan, lalu setelah BAB atau buang air kecil. Kalau ibu hamil adalah sebelum menyusui, lalu sebelum aktivitas atau setelah aktivitas ya, kan cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau bisa ini kita praktekkan, memang tadi prakteknya masih pakai ember karena belum ada alatnya. Jadi nanti ibu bisa bikin mesin, bisa kan bikin? Nah itu nanti biasakan sebelum masuk rumah dengan apa? Ditaruh di luar ya, untuk bisa kita cuci tangan pakai sabun. Sabunnya bisa sabun mandi, bisa sabun cair. Yang jelas usahakan biar kita betul-betul bersih. Nah, ibu sekalian, semoga pertemuan tadi yang kita bahas di tangan sabun itu kita praktekkan kepada seluruh anggota keluarga kita, anak-anak kita, suami kita ajak praktek agar diri kita itu betul-betul terbebas daripada penyakit. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan berkaitannya dengan cuci tangan pakai sabun. Paham Bu ya? Alhamdulillah, nanti tinggal dulu praktek rumah. Pertemuan bulan depan nanti kita cek. Ibu udah praktek atau belum? Ibu udah bikin tempatnya atau belum? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.